Maaf mengganggu waktunya ya Pak Kadia. Nah, di sini saya Iis Fitriani selaku CGP Angkatan 9. Ini di modul 3.1. Ini memang ada wawancara dengan kepala sekolah. Ini Pak, ini memang ada 2-3 kepala sekolah yang harus diwawancarai, dan yang paling wajib itu adalah wawancara dengan kepala sekolah di satuan pendidikan yang saya kerja di sini Pak. Ya, okay. Langsung aja ya Pak ya. Ya, monggo, mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang ditanyakan. Yang pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Pak Kadi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral? Ya, selama ini memang ada di sekolah ini yang kasus-kasus itu bisa masuk ke dilema etika atau dengan moral ya, itu ini. Kalau saya begini, untuk kasus-kasus tersebut saya paling mudah itu melihat begini, ketika kasus itu ada yang dilanggar itu adalah aturan hukumnya, aturan hukum, baik itu aturan hukum negara atau peraturan pemerintah atau sampai undang-undangnya misalnya, itu mesti akan mengarah kepada dorongan rujukan moral karena ada landasan hukum yang dilanggar. Tapi sejauh tidak ada landasan hukum yang dilanggar, itu bisa kepada dilema etika. Jadi kalau itu hanya sifatnya akan menimbulkan kegaduhan atau akan menimbulkan ketidaknyamanan, tapi tidak ada aturan hukum yang dilanggar, itu akan muncul dilema etika ya. Itu. Berarti kalau yang rujukan moral itu kayak ada aturan yang dilanggar atau tidak gitu ya Pak, ya, benar atau salah gitu. Ya, jadi aturannya hukum itu ada yang dilanggar apa tidak, itu dengan rujukan moral. Kalau dilema etika kan tidak yang seperti itu. Ya, tidak yang seperti itu. Jadi kalau ini ada aturan hukum yang dilanggar apa tidak, kalau tidak berarti ini hanya ke arah dilema etika. Tapi kalau ada yang dilanggar berarti itu dorongan rujukan moral. Oke, ini Pak. Okay. Nah, yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Pak Sukadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, ketika ada dua kasus yang harus diambil untuk kepentingan sekolah ini, di mana ada dua hal yang saling bertentangan ya terkait dengan dilema etika ini, saya lihat dulu yang lebih urgen. Jadi ketika ada suatu kasus yang itu mengandung dilema etika, ini saya lihat dulu yang paling mendesak itu yang harus diselamatkan yang mana, apakah jangka pendeknya ataukah jangka panjangnya, ataukah ini benar atau ini kasihan dan sebagainya. Ini kita harus lihat di situ. Jadi ini bisa saja di satu sisi itu kita berdasarkan dengan nilai kebenaran, tapi di sisi lain kita harus berhadapan dengan perasaan atau kasihan ya. Ini juga harus kita pikirkan, ataukah itu hanya kepentingan individu seseorang ataukah ini kepentingan kelompok, kan begitu. Jadi saya akan melihat itu yang lebih penting segera diselesaikan itu yang mana.
Iya, jadi kalau itu, yang lebih penting diselesaikan adalah jangka pendek dulu. Misalnya jangka pendek ini kita harus melakukan seperti ini, nah itu dulu. Kalau yang lainnya ini kita sisihkan dulu. Jadi kita lihat apa yang paling mendesak dulu, yang harus kita dahulukan gitu. Berarti lebih yang penting Ya, terdahulu ya Pak Andi ya, gitu. urgent terlebih dahulu Ya, dan lebih gitu. mangke yang selanjutnya ya, gitu. betul. Yang penting kebutuhan belajar anak itu bisa terlayani gitu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk tadi kan urgent dulu, terus nanti ada langkah-langkahnya itu yang seperti apa Pak? Ya, kalau secara teoritis itu ya saya menggunakan yang 9 langkah untuk pengambilan keputusan itu, tetapi itu semuanya kan kita harus musyawarah dengan tim juga. Ketika kepala sekolah memutuskan itu tidak serta-merta itu kebijakan atau wewenang kepala sekolah, tapi saya kan punya tim ya yang di dalamnya ada Waka maupun PLT, KTU. Ini paling tidak mereka kita minta pendapatnya gitu. Tapi paling penting bagi saya itu jangan sampai melanggar hukum gitu. Jangan sampai melanggar hukum, karena kalau melanggar hukum nanti akan berurusan dengan pihak-pihak berwajib yang nanti akan berdampak ya ketidaknyamanan dan bisa sampai ke arah-arah sampai ke meja hijau kan gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu melanggar hukum. Berarti selama ini Pak Kadi mengambil secara musyawarah kayak gitu ya Pak? Ya. Tidak mengambil sendiri tetapi bersama tim Kak gitu. Iya gitu. Kalau ada hal-hal yang sekiranya perlu kita bahas bersama itu kita juga mendengar dari masukan-masukan dari tim. Meskipun kalau kita kembalikan kalau itu di situ ada dilema etika, ya itu sebetulnya ada alat ujinya, yaitu 9 langkah pengambilan keputusan itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang menurut saya yang efektif, yang paling efektif gitu. Ya, yang paling efektif itu ya ketika kita itu memutuskan sebuah kasus yang mengandung dilema etika itu yang paling didahulukan. Oh gitu. Ya, meskipun itu bisa antara yang satu dengan yang lain itu ada mengandung dilema etika yang berbeda, tetapi yang efektif itu menurut saya itu adalah di antara semuanya itu mana yang secepatnya kita lakukan gitu. Misalnya sebagai contoh itu ada anak yang kehadirannya itu kurang, terus ada mau kenaikan kelas itu, sementara dia itu belum memenuhi kehadirannya, dia kalau menurut ketentuan tidak naik, tapi di sisi lain itu kan dia sakit yang tidak bisa untuk memungkinkan hadir. Nah ini kan sebelum nanti dia kenaikan kan kita harus mengambil keputusan, ini sudah ini yang model seperti ini diberikan tugas atau pembelajaran daring. Kalau daring tidak memungkinkan ya tugas itu dulu untuk diselamatkan gitu. Jadi yang urgent dan memang yang paling penting nggak? Ya, yang paling mendesak itu, yang paling mendesak. Yang paling mendesak pada saat itu. Iya, gitu. Terus tantangannya yang dirasakan selama ada dilema etika itu bagaimana kasus-kasus untuk menyelesaikannya itu Pak? Tantangannya kira-kira apa aja? Ya, tantangan itu tantangan dari dalam ya, dari Bapak Ibu guru itu juga dari mungkin dari siswa juga, tapi yang jelas misalnya dari guru itu ada yang mengatakan sekolahnya nggak tegas begitu, ya nggak tegas, ini harusnya tidak naik, misalnya seperti itu, nggak naik, tapi kan tidak ada hukum yang dilanggarnya, siapapun tidak akan mau ketika mereka diberi sakit kan gitu, karena sakit dan dia itu hariannya juga bagus, kemudian nilai-nilai sebelum dia sakit juga bagus, itu terus nanti hanya divonis tidak naik hanya karena ketika itu dia sakit memang harus di rumah kan begitu, tidak diberikan perlakuan. Nah ini ada teman-teman yang mengatakan tidak tegas, tapi kalau saya bukan itu.
kita harus menyelamatkan anak gitu. Ketika dia kondisi sakit, sementara dia itu sebetulnya secara akademik mampu, terus kita putus tidak diberikan perlakuan menjadi tidak naik, kan akan menambah beban mereka. Ya sudah dia itu kondisi sakit, ya itu terus tidak naik sekaligus, itu kan bebannya itu menjadi berat ya itu. Jadi tantangan itu ya tantangan dari dalam, ya misalnya mengatakan dari teman-teman tidak tegas seperti itu, tapi di sisi lain kita harus memikirkan jangka panjangnya anak juga, itu jangka pendeknya, ya jangka pendeknya kan bisa juga dia jadi kondisi psikisnya terganggu kan gitu, sudah kondisinya tidak sehat, tidak naik lagi itu kan, jadi ya kita kan ada rasa seperti itu. Berarti tantangan yang dirasakan itu berarti dari dalam kayak gitu ya Pak ya. Dan memang di sini berarti kalau saya mencermati kan yang dilema etika yang diambil Pak Kadi itu berarti lebih berpihak kepada murid, dan keputusan itu kalau dari tantangan tadi berarti belum tentu bisa menyenangkan semua pihak lah gitu ya Pak. Betul ya, jadi kalau kita mengambil keputusan itu tidak semua pihak itu merasa senang dan sebagainya, karena masih ada yang tantangannya, tetapi pokok yang kita ambil itu kalau di sekolah ini adalah memberikan pelayanan belajar pada murid. Ketika murid itu perlu dibantu, ya harus kita bantu kan itu. Selanjutnya ya Pak ya, apakah Pak Kadi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Kadi juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Kadi sudah jalankan kayak gitu? Kalau penyelesaian kasus dilema etika itu saya tidak terus membuat jadwal tertentu untuk kita selesaikan, tidak, tetapi saya selalu melihat kasus itu harus segera diselesaikan atau tidak. Ketika harus diselesaikan dan itu menyangkut tugas dari 4WK dan tata usaha, selalu saya mengajak mereka untuk memberikan masukan, untuk bermusyawarah, memberikan masukan. Nanti saya juga mendengar, meskipun tadi sudah saya katakan ketika suatu kasus itu mengandung dilema etika itu bisa dikembalikan pada 9 langkah pengambilan keputusan itu. Tetapi itu saya tidak terserta-merta sudah kembalikan pada langkah-langkah ini, tapi saya juga harus mendengar masukan-masukan dari rekan sejawat, terutama dari WK itu baiknya seperti apa kita gunakan. Kalau nanti misalnya dari 4 WK yang ada itu hasilnya misalnya yang 3 kok sama, yang 1 berbeda, harus nanti kita juga melihat lagi 9 langkah yang kita akan putuskan itu kira-kira sudah berpihak pada murid atau belum, kan seperti itu. Berarti kalau penyelesaiannya itu tidak ada jadwal tertentu tapi sesuai dengan kondisi. Iya, jadi tidak ada jadwal tertentu yang harus saya bikin. Ya, ada dilema etika nanti pada tanggal ini, pada jam ini kita akan melakukan konferensi kasus atau menelaah dari kasus yang mengandung dilema etika, itu tidak, tapi saya melihat secara situasional saja. Kalau itu harus diselesaikan, sementara saya harus minta pertimbangan dengan maka ini saya selalu mengajak mereka untuk bisa saya dengarkan pendapatnya. Terus Niki, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau saya yang mempermudah dalam pengambilan kasus dilema etika sehingga segera untuk bisa diputuskan itu ya teman-teman dari WK itu. Teman-teman dari WK ini alhamdulillah meskipun mereka itu tahu atau berpedoman pada aturan, juga nuraninya juga mereka rasakan, ya perasaannya juga mereka gunakan, sehingga ketika mau mengambil suatu keputusan ini juga dikembalikan juga pada bagaimana jangka pendek jangka panjangnya anak,
kemudian bagaimana perasaannya anak ketika kita mau mengambil keputusan seperti ini. Yang intinya itu putusan yang diambil itu jangan sampai itu tidak berpihak pada anak, karena anak itu masa depan untuk kita semuanya, untuk masa depan bangsa dan negara yang harus kita penuhi kebutuhan mereka. Ya, kalau misalnya kita masih mampu untuk memberikan pelayanan pendidikan pada mereka, ya harus kita berikan. Jangan sampai misalnya ada anak yang punya sebuah kasus itu kita hanya menggunakan cara-cara yang frontal, dikeluarkan kembalikan pada orang tua, tidak, tapi harus kita gunakan juga mata hati kita. Ya, kalau ada dilema etika seperti itu, memang tugas kita itu adalah untuk mengantarkan anak itu supaya punya akhlak yang baik, punya karakter yang kita harapkan sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa, oleh negara, kan seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Gitu, Pak. Berarti kan kalau saya amati dari tadi itu berarti jangan pada saat pengambilan keputusan itu tidak serta-merta langsung menggunakan 9 langkah itu, tetapi ditambah dengan musyawarah kan, gitu Pak. Ada yang tidak mengambil keputusan secara sendiri kayak gitu, tetapi memang ada tim seperti langkah kesiswaan dengan TU dan lain sebagainya, gitu Pak. Jadi memang kombinasi lah antara memang 9 langkah pengambil keputusan, terus ada musyawarah, dan juga memang lebih mementingkan keberpihakan kepada murid, gitu Pak. Ya, betul. Jadi saya selalu di sekolah ini kan masalah yang paling banyak itu terkait dengan siswa, dengan murid. Kita mengambil keputusan itu usahakan berpihak pada murid, karena kita memang tugasnya melayani kebutuhan murid. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Jadi semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini ya? Terima kasih. Pembelajaran yang saya dapatkan itu terutama ketika kita memutuskan suatu kasus yang mengandung dilema etika itu menambah kita menjadi orang yang lebih bijaksana, melihat realita yang ada, kita tidak gegabah dalam membuat suatu keputusan, juga berhati-hati juga apakah yang kita putuskan itu melanggar hukum atau tidak. Kemudian juga yang paling utama bahwa keputusan ini adalah keputusan yang jangan sampai itu merugikan anak. Ya, jangan sampai merugikan anak. Kita harus berpihak kepada anak. Sekali lagi bahwa anak itu tugas kita untuk mengawal sehingga kebutuhan belajarnya tercukupi, lalu akhlaknya bisa terbentuk, karakternya bisa tertanam dengan baik. Gitu ya Pak. Terima kasih banget ya Pak untuk wawancara hari ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil Pak. Terutama kan memang saya sendiri yang masih kadang berpikir kan, bisa menyelesaikan sendiri ya gitu. Ternyata kita butuh tim, kita butuh musyawarah terlebih dahulu, dan kita memang harus mengikuti, kalau mengambil keputusan itu memang harus mengikuti aturan yang ada gitu Pak. Terus juga saya melihat kan memang kita sebagai terutama pendidik ya Pak ya, memang sesuatu pengambilan yang kita ambil itu memang harus lebih mementingkan kepentingan siswa kayak gitu. Terima kasih sekali ya Pak. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi pendidikan ya gitu nih Pak. Semoga juga ini juga menjadikan sekolah SMA Negeri 1 Wedung menjadi lebih baik juga. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Kalau tadi ada kesalahan saya mungkin dalam bertutur kata, saya minta maaf kayak gitu Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Pipit ya di siang hari ini. Ini saya Iis Fitriani selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak. Ini memang di modul 3.1 itu saya memang ada tugas wawancara dengan kepala sekolah, dan memang di siang hari ini saya memang memilih Bu Pipit untuk saya interview pada siang hari ini. Kira-kira berkenan ya Bu ya? Insya Allah berkenan ya, alhamdulillah. Jadi Bu Pipit kepala sekolah di mana Bu Pipit? Kepala sekolah di TK Islam Rawatut
Mutolibin, Kedung Sari Mulyo. Oh iya, sudah berapa tahun Bu Pipit? Kalau kebetulan kita kan yayasan sejak 2005 sudah diangkat sebagai kepala Berarti sekolah. sudah senior sekali nggih. Nanti saya mungkin banyak mengambil ilmunya dari Bu Pipit kayak gitu nggih. Belajar. Ini langsung ke pertanyaan pertama nggih Bu nggih. Selama ini bagaimana Bu Pipit dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus yang untuk mengidentifikasinya. Pertama kita cari permasalahannya dulu seperti apa, ya. Terus selanjutnya pelakunya itu jelas siapa, ya. Terus kita mencari solusi sama-sama dulu. Terus kita berusaha juga melibatkan dengan guru-guru yang lain. Kita mencoba solusi bagaimana yang terbaik. Kita sebisa mungkin mencari solusi itu untuk kepentingan bersama, lebih kepentingan umum, tanpa menyinggung siapapun. Terus jika kita mungkin ada permasalahan yang lebih serius, yang mungkin dengan kita sudah konsultasi dengan Dewan Guru semua kok belum menemui titik terang, kita berusaha untuk naik ke tingkat yang ke yayasan atau melibatkan komite seperti itu. Kayak gitu nggih. Berarti memang musyawarah kayak gitu nggih, dan memang dilihat dulu kasusnya seperti apa. Iya, gitu. betul. Oke. Selama ini bagaimana Bu Pipit menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kita untuk mengambil keputusan yang ada memilih di antara dua pilihan itu sama-sama benar, ya seperti tadi, kalau saya itu memang yang saya libatkan pertama karena saya setiap harinya berkumpul dengan Dewan Guru. Saya memang musyawarahnya yang pertama memang ke Dewan Guru dulu, karena yang kalau Dewan Guru kan mengetahui secara seluk-beluknya. Kalau yayasan nanti kalau mereka kita kasih tahu kalau kita tidak bisa mencari solusi seperti itu. Pertama kita pengambilan keputusannya itu berdasarkan tadi kepentingan bersama. Ya, kita lebih ke kepentingan bersama, kedepannya lebih jangka panjangnya. Kita juga prospek kedepannya bagaimana. Terus itu nanti merugikan, banyak yang dirugikan apa tidak, gitu, seperti itu. Pertimbangan seperti itu kita tetap berpikir seperti itu. Oh gitu. Berarti lebih ke Dewan Guru dulu, musyawarah dulu, nanti baru ke yayasan. Tidak ke yayasan dulu ngaten nggih? Iya, soalnya yayasannya kan tergantung kondisinya ya. Maksudnya kalau kebetulan permasalahan selama ini yang kita alami kan yang tahu kan guru dulu, Dewan Guru terlebih dahulu. Kita rembuk yang tahu dulu permasalahannya siapa. Kita kalau yang udah tahu jelasnya bagaimana, kita cari solusi bersama. Terus nanti kita baru ke yayasan. Jadi kita ke yayasan, Dewan Guru sudah sepakat seperti apa dulu. Gitu. Nanti terus pertimbangannya yang lebih nanti ke yayasan. Gitu, pengambil yang lebih tingginya gitu gitu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Bu? Pada saat pengambilan keputusan kan prosedurnya lebih detailnya itu yang seperti apa gitu. Selama ini pada saat pengambilan keputusan, misal ada dua kasus gitu ya, yang sama-sama benar gitu. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan, langkah-langkah lebih detailnya? Tadi kan caranya lebih globalnya, biasanya bisa dicontohkan kayak gitu. Ya, misalnya ya, kalau ini misalnya permasalahan dari Dewan Guru sendiri, misalnya ya, dia pintar, mengajarnya cerdas, dengan murid pun bisa fleksibel, tapi mungkin dia punya kelemahan, misalnya datangnya terlambat, sering izin, disiplinnya kurang, misalnya seperti itu. Langkah yang pertama itu saya sebagai kepala sekolah kan ada supervisi di sini ya.
kita gunakan dari itu dulu. Secara individu dulu saya ke yang bersangkutan memberikan apa ya, saran, memberikan nasihat dulu secara pribadi. Terus misalnya saya lihat beberapa minggu mungkin ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan ya syukur, sudah berarti sudah ditindaklanjuti apa yang sudah saya supervisi. Kalau belum, nanti kita adakan lagi itu seperti langsung ke itu ya, musyawarah yang kita ke umum, langsung ke umum, mendatangkan semua dewan guru. Saya bicara dengan umum. Ya, pribadi dulu kok belum ada tindak lanjut, terus saya ke umum biar semuanya tahu. Terus nanti kan saya juga mencari pendapat dari dewan guru juga. Bagaimana solusinya kira-kira saya tawarkan kepada mereka. Jadi pengambilan keputusan itu atas kesepakatan bersama. Jadi kan kalau sudah itu kan enggak kepala sekolahnya saja yang buat aturan seperti itu, tapi dewan guru yang lain juga terlibat. Jadinya nasihat itu nanti juga tidak untuk satu orang, tapi menyeluruh semua guru seperti itu. Oke, sangat bagus sekali ya Bu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bu Pipit anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Yang paling efektif, yang pernah terjadi gitu? Pernah terjadi mengambil suatu mungkin kebijakan atau keputusan, tetapi itu ternyata sangat efektif dibanding ke yang sebelum-sebelumnya gitu, pernah nggak? Ada kayak kasus seperti itu? Kasus seperti itu ya, kasus bermacam-macam ya, tidak hanya untuk guru ya, untuk wali murid, dari wali murid bisa gitu ya. Kalau dari itu misalnya kita langsung efektif ya, kita langsung to the point ke yang bersangkutan. Oh gitu. Iya. Kayak yang bersangkutan kita bicara dari hati-hati dulu, secara personal, tanpa membuat dia malu. Meskipun dia salah, maksudnya meskipun dia salah, tapi kita dengan rendah hati ke caranya apa ya? Kita yang menghampiri. Kadang kan kalau ditegur secara apa ya, memalukan, malah dia kan nanti kan secara etika kita juga tidak baik, terus dia kan mempermalukan orang lain, malah dianya nanti tidak mau. Oh gitu. Berarti personal dulu lebih ya, efektif ya. Nanti iya. baru kalau mungkin tidak ada perubahan, mungkin baru ke forum seperti itu. Oke. Kalau selama ini Bu Pipit menjadi kepala sekolah, ada tantangan nggak pada saat pengambilan keputusan? Pernah ada tantangan tersendiri gitu? Ya ada banyak lah. Misalnya kita mau berpendapat ini, yang sana banyak pendapat gitu kan ya. Kadang kalau kita mau memutuskan ini, nanti ada yang marah, ada yang mogok, seperti itu kan biasanya. Memang itu solusinya kepala sekolah itu harus ada kedekatan dengan semua guru. Jadi kita terbuka, misalnya dengan hal sepele. Saya itu sering gini, acara misalnya ya kita mungkin beberapa bulan sekali kita keluar, sharing keluar. Kalau kita hanya resmi di sekolah kan kayaknya ada keakraban. Kalau mungkin kita mencoba sekedar makan di luar lah, di sana nanti itu bicaranya agak apa ya, relax, agak santai. Terus kalau kita mau mengungkapkan pendapat atau apa itu tidak gampang tersinggung. Kalau saya menggunakan seperti itu, kedekatan dengan semua guru itu harus terjalin agar kata-kata kita itu nanti tidak mudah, mereka tuh paham, oh ini tuh karakternya seperti ini. Nanti kita boleh gontok-gontokan, saya mempersilahkan berdebat, monggo silakan unek-uneknya, tapi nanti kita sama-sama cari solusi itu. Kalau ada masalah yang serius, saya juga formal amat di sekolah. Kadang kita keluar, kita jadwalkan keluar dan membahas apa seperti itu. Gitu. Berarti lebih ya tantangannya mungkin karena memang apa ya, setelah pengambilan keputusan ada yang tidak bahasanya tidak legowo, tapi nanti dengan kedekatan itu bisa terjalin lagi komunikasinya kan. Mungkin cara mengajar dia kurang tepat. Kalau kita langsung ngomong negur kayak
nanti dia tersinggung. Terus nanti saat nanti mungkin di luar bisa cerita-cerita, nanti nanti bisa googling ya. Terus mungkin ada pelatihan ini teman-teman saling bisa share, ikut seminar-seminar seperti itu juga pengembangan diri. Kalau mungkin soal perintah itu sambil makan, sambil guyon itu nanti lebih mengena daripada mendengar seperti ini tuh kadang tuh enggak masuk ya seperti itu. Selama ini sih pengalamannya seperti itu. Oke. Terus di sini kira-kira di sekolah jenengan atau jenengan itu ada jadwal tertentu nggak? Misal jadwal tertentu nanti khusus hari apa kumpul bareng gitu untuk menyelesaikan masalah atau yang terjadi gitu ada? Ada, kalau jadwal tertentu ada, kadang bisa dendel itu tiba-tiba ya, kadang itu. Nanti saya kan ada grup tiap sekolah tuh ada. Nanti kalau mungkin ada yang diperlukan segera ya kita dari itu juga kumpul nanti gitu. Kalau mungkin terjadwal itu kita sekedar hanya makan di luar. Makannya pun enggak yang bisa mewah-mewah enggak, yang penting lokasinya nyaman buat kita, jagung tapi nanti jagungnya itu ada inti yang mau dibicarakan dan dibahas. Berarti enggak hanya sekedar makan, tapi makan sambil bahas pekerjaan secara kayak terselubung gitu ya. Oh gitu. Oke. Saya juga untuk anggaran kan ada anggaran dari bendara, saya jauh-jauh hari sudah nanti dianggarkan untuk kita tetap ada keluar itu ada panda. Saya tanya ke bendara, ada Bu, oke berapa nanti budgetnya berapa, kesini aja nyaman gitu seperti itu. Oke, ya. Terus ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Pipit dalam pengambilan keputusan selama ada kasus-kasus seperti itu? Ada yang membantu atau ada faktor tertentu enggak gitu? Kalau saya kepala sekolah itu kan ada pertemuan rutin tiap bulan untuk kepala sekolah. KKKS itu ya. Kalau di sana itu nanti kalau kepala sekolah punya permasalahan yang mungkin sulit untuk pecahkan di diri sendiri, itu nanti bisa dirembuk di kepala sekolah. Kalau nanti kita ngomongnya ke sesama kepala sekolah itu lebih enak. Kalau sama-sama mengalami ada permasalahan seperti ini, nanti saling jawab gini. Saya Termawan Bu, gini aja Bu, tuh. Seperti itu juga sangat bermanfaat gitu. KKKS terus IGTKI itu juga sangat membantu. Terus wibawa dari yayasan pun jika nanti mungkin keputusan kok kurang mantap, lobbynya memang kepala sekolah ke yayasan, minta tolongnya ke yayasan yang matur. Kita sebagai kepala sekolah menyampaikan, Pak ini kok ada permasalahan seperti ini. Kalau yang lebih atasan yang lebih ngomong kan lebih dipercaya, lebih didengar. Iya, seperti itu. Itu kalau mungkin permasalahan yang sudah tidak bisa diselesaikan secara tingkat yang bawah. Iya. Kemarin juga dari yayasan juga mungkin kalau ada kesulitan itu juga yayasan melibatkan tokoh masyarakat, mengundang tokoh masyarakat. Nah, jadi permasalahan yang guru tidak bisa menyelesaikannya sendiri itu ada yayasan, ada tokoh masyarakat, ada komite. Jadi kita merasa ya ada kepala desa juga terlibat di situ. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Terus ini pertanyaan terakhir deh. Dari semua hal yang telah tadi jenengan sampaikan kayak gitu, pembelajaran apa yang dapat Bu Pipit petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan selama ini? Pelajarannya yang bisa diambil. Kalau saya pengambilan keputusan memang itu dulu secara individu tadi, secara hati ke hati dulu tanpa menyinggung perasaan. Terus permasalahannya seperti apa, kita jangan hanya percaya omongan dari satu orang, kita tetap menelusuri fakta-fakta sebenarnya. Jangan hanya katanya, kita benar-benar mengidentifikasi masalah itu secara menyeluruh dulu. Terus nanti
saya setelah diidentifikasi permasalahannya terus solusi bersama dengan semua dewan guru seperti itu. Kalau tidak mampu memang baru ke yayasan. Iya, seperti itu. Terima Selama kasih. ini seperti itu. Sangat luar biasa ya Bu Pipit ya. Kalau saya kan Mungkin gini, banyak kekurangannya juga. kalau saya kan mungkin sering yang di tingkat SMA itu kan pasti beda Lebih juga kompleks, ya, iya. kayak gitu. Jadi saya juga belajar ternyata kalau di TK seperti ini Iya, ya. kan Kak. gurunya hanya sedikit. Mm-mm. Hanya 8 orang. 8 orang kalau misalnya apa ya terlalu ndak kompak itu kan kelihatan sekali. dan apa ya menyebabkan perpecahan. Jika ada gurunya kayak kok pasti ada 2 orang 3 orang berselisih pasti ada, tapi sebagai kepala sekolah harus tanggap bagaimana cara mendamaikan jika ada perselisihan. Iya, memang terus saya memang bisa gontok-gontokan monggo dibicarakan, nanti terus akhirnya salaman lagi gitu, seperti itu. Oh, gitu. Selama ini ya. Terima kasih ya Bu Pipit atas Ya. waktunya. Saya sangat banyak belajar kayak gitu. Sama-sama belajar Bu. Karena ya sama-sama di CGP ini kan salah satunya kan pengambilan keputusan kepala sekolah itu seperti apa. Jadi saya bisa lihat Tapi saya ternyata kepala seperti sekolah ini. kan hanya Ya nggak apa-apa kan lebih senior daripada saya loh Bu. Lebih berpengalaman kayak gitu nggih. Terima kasih nggih Bu nggih atas ilmunya, atas pengalamannya kayak gitu. Semoga juga ini nanti kan ini karena nanti videonya juga apa ya bisa ditonton orang banyak gitu, bisa bermanfaat untuk banyak orang juga, maaf kayak jika gitu. penyampaian saya juga banyak kekurangan. Ya sama-sama Bu. Mendadak sekali. Iya nggak apa-apa nggih. Terima kasih nggih Bu nggih. Maaf sekali lagi atas mengganggu waktunya nggih. Saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.